Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Enisha Putri dengan NIM B032190006. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Islam semester 4. Di sini saya akan sedikit mereview tentang drama Korea berjudul It's Okay to Not Be Okay. Nah, siapa sih yang gak kenal drama ini bagi pecinta drama Korea? Pasti tahu lah ya, drama yang lagi booming-boomingnya pada tahun 2020 kemarin. Drama ini mengambil tema tentang kesehatan mental yang terabaikan, yang sangat mungkin terjadi pada kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hebatnya lagi, luka-luka batin dan usaha para tokoh dalam drama ini untuk sembuh dibuat relate dengan dongeng anak. Sungguh di luar pemikiran kebanyakan orang, bahwa di balik kisah dongeng pengantar tidur ada kenyataan pahit dan trauma yang tersembunyi. Pemeran dalam drama ini yang pertama, pemeran utama pria ada Kim So Hyun sebagai Moon Gang Tae, dan pemeran utama wanita ada So Ye Ji sebagai Ko Moon Young, dan Oh Jung Se sebagai Moon Sang Tae, kakaknya Moon Gang Tae. Drama It's Okay to Not Be Okay ini mengawali kisahnya dengan sebuah animasi pendek. Jadi ceritanya, ada seorang gadis kecil yang tinggal di sebuah kastil terpencil di tengah hutan. Gadis ini kesepian, tidak punya teman. Setiap kali ia mencoba berteman, orang-orang akan menjauhinya karena mereka bilang gadis ini monster. Gadis yang terkucilkan itu kesal, marah, dan mulai melampiaskan kekesalannya dengan memancing dan menyiksa ikan tangkapannya. Tak lama, tanpa sengaja kailnya mengenai seorang bocah lelaki yang tenggelam, dan tanpa sengaja pula gadis itu menyelamatkan bocah lelaki yang tenggelam tersebut. Ketika mereka bertemu, gadis kecil ini bayangannya pun hilang ketika bertemu dengan gadis bocah laki-laki. Tapi sebagai gantinya, bocah lelaki itu mengikutinya kemana-mana hingga suatu hari sang gadis memperlihatkan sisa-sisa tubuh kupu-kupu yang dibunuhnya. Sang bocah lelaki tersebut terkejut, dia sangat ketakutan dan berlari meninggalkan gadis tersebut. Dan sejak saat itu, gadis malang itu kesepian lagi. Nah, sekarang cerita non-animasinya. Moon Gang Tae atau Kim So Hyun adalah perawat dirawat di rumah sakit jiwa. Ia seorang yatim piatu. Satu-satunya keluarga yang ia miliki adalah kakaknya, yaitu Sang Tae yang diperankan oleh Oh Jung Se, yang menderita Autism Spectrum Disorder atau ASD. Spektrum autis merupakan gangguan perkembangan neurologis yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi, bersosialisasi, termasuk juga dalam berkomunikasi verbal dan non-verbal. Gejala ASD pada tiap orang boleh jadi berbeda satu sama lain. Namun, umumnya orang yang mengalami ASD sulit melakukan kontak mata saat berkomunikasi dengan orang lain, sulit berinteraksi, dan sulit mengekspresikan emosi. Penderita ASD kerap kali mengulang kata atau frase saat berbicara. Kadang mereka menjawab sesuatu yang sesuai dengan pertanyaan, malah alih-alih menjawab pertanyaan, dan mereka justru mengulang pertanyaan. Nada saat berbicara cenderung datar, atau sebaliknya malah seperti bernyanyi. Nah, hidup berdua bersama kakak yang menderita ASD membuat Gang Tae selalu menyembunyikan dan menahan perasaannya. Ia tak pernah marah, tak pernah mengungkapkan hal-hal yang ia sukai. Dalam seluruh hidupnya, ia abadikan untuk menjaga kakaknya, Sang Tae. Beban ini makin terasa berat, terutama setelah ibu mereka meninggal dalam sebuah pembunuhan sadis 18 tahun silam. Sang Tae adalah kasus dalam pembunuhan itu, saksi dalam pembunuhan itu. Namun, kondisinya tak memungkinkan Sang Tae bersaksi. Identitas pembunuh pun tak terungkap. Pembunuhan ibu mereka menghantui Sang Tae pada masa tertentu. Ingatan tentang pembunuhan itu hadir dalam bentuk mimpi. Serasa ada ratusan kupu-kupu yang datang di mimpi Sang Tae, mengejar serta mencoba membunuh dia. Akibat trauma itu, Sang Tae dan Gang Tae terus berpindah tempat. Mereka seperti melarikan diri dari mimpi buruk.
Sementara itu, Ko Mon-young, pemeran utama wanita, yaitu So Ye-ji, adalah seorang perempuan yang cantik, dingin, antisosial, dan juga penulis cerita anak terkenal. Sesuai dengan kepribadiannya, cerita anak yang ditulis Ko Mon-young ini sungguh tak seperti cerita anak kebanyakan yang berakhir bahagia, happy ending, tapi semua adalah cerita yang gelap dan suram. Seperti kisah tentang anak laki yang penuh ketakutan, kisah hidup zombie, anjing musim semi, tangan dan sang monfis merupakan sebagian dari karya bestsellernya yang berakhir tragis. Toh begitu, buku-bukunya laris manis. Banyak orang menyukai buku-buku Ko Mon-young, termasuk Sang Tae, kakaknya Moon Gang-tae. Sang Tae adalah penggemar berat Ko Mon-young. Pertemuan pertama Ko Mon-young dan Moon Gang-tae terjadi di rumah sakit jiwa tempat Gang-tae bekerja. Saat itu Mon-young menggelar pembacaan dongeng untuk menghibur pasien. Tapi seorang pasien rumah sakit mengamuk dan nyaris membunuh Mon-young. Untung Gang-tae datang di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkannya. Mon-young yang naik pitam mencoba menusuk pasien itu. Maklum ya, Mon-young ini memang orangnya impulsif banget, gak suka langsung hajar. Untung Gang-tae berhasil mencegah dengan menahan pisau yang dihujamkan oleh Mon-young. Saat itulah pandangan mata mereka bertemu, pandangan pertama gitu ya. Mon-young seketika langsung tertarik pada Gang-tae. Singkat cerita, Mon-young yang terobsesi memiliki Gang-tae. Jadi Mon-young ini mengikuti Gang-tae kemanapun ia pergi. Sampai Gang-tae pindah kerja ke rumah sakit jiwa. Nah, siapa sangka kota Songjin, lokasi RSJ yang Moon Gang-tae kerja ini adalah merupakan kampung halaman Gang-tae, Sang Tae, dan Mon-young. Dulu sepas kematian ibu mereka, Sang Tae dan Gang-tae kabur dari kota itu, sementara Mon-young menghabiskan masa kecilnya di sebuah kastil terpencil di Songjin. Sebuah kebetulan bukan? Dari kota ini trauma ketiga tokoh dimulai, dan di tempat yang sama pula mereka harus mengakhirinya. Kisah kemudian bergulir, interaksi antara Gang-tae, Sang Tae, dan Mon-young membuat ketiganya berkonflik sekaligus saling menyembuhkan luka satu sama lain. Seperti yang saya katakan sebelumnya, drama ini berkisah tentang kesehatan mental dan luka batin yang dialami dalam tokoh-tokohnya. Sang Tae dengan trauma pembunuhan ibu dan kondisinya sebagai penderita SD, Mon-young dengan trauma masa kecil yang terkungkung oleh ibu yang super posesif dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya, serta Gang-tae yang terluka karena pengabaian dari ibunya. Nah, yang paling aku suka dari drama It's Okay to Not Be Okay ini adalah kemampuan penulis yang membuat relasi yang realistis antara kisah yang dialami para tokoh dengan dongeng-dongeng ternama. Interpretasi baru dari dongeng-dongeng sepanjang masa itu juga sangat menarik, pokoknya out of the box banget deh, seperti mengajarkan kita bahwa hidup memang tak seindah dongeng. Bahkan dalam dongeng pun ada kenyataannya, kenyataan pahit yang tersirat. Nah, sekian review drama Korea It's Okay to Not Be Okay dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.